hospital. Baik Pak, ada yang bisa saya bantu? Baik, saya mau periksa gigi. Mau periksa gigi, berarti ada keluhan di bagian giginya Pak. Baik, sebelumnya sudah pernah berobat ke rumah sakit Triksi Ganesha Hospital? Belum pernah. Oh belum. Baik Pak, boleh saya pinjam terlebih dahulu kartu identitasnya? Dipinjam terlebih dahulu ya Pak. Setiap ada pasien berobat, petugas pendaftaran akan melakukan identifikasi untuk menentukan jenis kunjungan. Petugas akan menanyakan apakah pasien sudah pernah berobat. Jika pasien sudah pernah berobat, maka petugas akan meminta KIB untuk menemukan nomor rekam medis dan rekam medis pasien tersebut. Namun, jika pasien baru, maka petugas akan membuatkan nomor rekam medis, mengisi formulir rekam medis, membuatkan KIB. Setelah hal itu selesai, pasien akan diarahkan ke poli dengan membawa KIB dan petugas akan memberikan informasi tentang jadwal dokter. Setelah pasien pergi, petugas akan melanjutkan pekerjaannya, yaitu mengisi QUP dan buku register. Setelah selesai, rekam medis akan disampaikan atau diberikan ke petugas pendistribusian untuk didistribusikan ke poli yang dituju oleh pasien tersebut. Selamat sore, selamat datang di Rumah Sakit Triksi Ganesha Hospital. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin berobat. Oh, periksa gigi lagi. Berarti udah pernah datang di rumah sakit ini ya? Ada bawa KIB-nya? Kartu berobatnya? Jika ada pasien lama berkunjung, maka petugas akan menanyakan kartu identitas berobat atau KIB untuk menemukan nomor rekam medis pasien tersebut. Jika pasien tidak membawa kartu tersebut, maka petugas akan menanyakan nama dan alamat pasien sebagai dasar pencarian kartu indeks utama pasien. Jika nomor RM sudah ditemukan, petugas pendaftaran akan datang ke tempat penyimpanan rekam medis untuk meminjam rekam medis pasien yang datang berobat. Petugas harus mengisi buku ekspedisi dan buku bon peminjaman yang dibuat 2 rangkap. Bon peminjaman yang pertama ditempel ke rekam medis dan bon yang kedua dimasukkan ke dalam out guide atau tracer. Petugas pendistribusian rekam medis akan menyalurkan rekam medis yang sudah selesai diisi oleh petugas pendaftaran sesuai dengan poli yang dituju oleh pasien tersebut. Saya mau memastikan data Bapak, apakah ada update data? Namanya, alamatnya masih di Sri Kuncoro, nomor HP-nya 0822 8106 0891.
Kegiatan yang selanjutnya adalah analisis rekam medis. Analisis terbagi menjadi dua. Yang pertama, analisis kuantitatif, yaitu review kelengkapan pengisian rekam medis. Dan yang kedua, analisis kualitatif, yaitu konsistensian diagnosa. Saat ini, petugas sedang melakukan analisis kuantitatif dengan memperhatikan 9 item yang ada di rekam medis, seperti identitas pasien, penanggung jawab, nomor rekam medis, tanggal berobat, poliklinik, catatan, TNR, SBB, lab dan anamnesa, pemeriksaan klinik dan diagnosa, terapi dan tindakan, tanda tangan, dan nama jelas dokter. Setelah selesai menganalisis, misalnya item yang tidak lengkap itu berupa atau sebanyak 7 item, maka petugas akan menghitungnya menggunakan rumus KLPCM, yaitu item tidak lengkap dibagi jumlah item dikali 100%. Jika angka ketidaklengkapannya adalah 7 dan item yang direviewnya ada 9, maka rumusnya 7 dibagi 9 dikali 100% yang hasilnya 77,7%. Maka formulir rekam medis tersebut memiliki angka ketidaklengkapan sebesar 77,% di bagian apa? Misalnya di bagian identitas pasien, penanggung jawab, tanggal berobat, poliklinik, catatan TNR, SBB, pemeriksaan klinik dan diagnosa, tanda tangan dokter, nama jelas dokter tidak diisi, dan memiliki angka kelengkapan sebesar 22,3%. Selain itu, untuk menghitungnya ada 2 rumus. Yang pertama, menghitung per item dan per RM. Jika melakukan analisis per RM, maka rumusnya RM yang tidak lengkap dibagi jumlah seluruh RM yang dianalisis dikali 100%. Salah satu kegiatan seorang perekam medis dalam mengolah informasi kesehatan yaitu membuat indexing atau tabulasi. Membuat tabulasi sesuai dengan kode yang sudah dibuat ke dalam indeks-indeks yang dapat menggunakan kartu indeks atau komputerisasi. Jenis indeks itu ada banyak. Salah satunya indeks pasien, indeks penyakit, indeks obat, indeks dokter, indeks kematian, indeks wilayah atau alamat, indeks nomor, dan indeks operasi. Tapi, pengindeksan itu disesuaikan dengan formulir rekam medis. Jika di formulir rekam medis pasien tersebut meninggal, maka akan diisi indeks kematian. Namun, jika pasien masih hidup, maka indeks kematian tidak akan diisi. Sistem penjajaran di rumah sakit ini menggunakan sistem terminal digit billing atau sistem penjajaran berdasarkan 2 angka kelompok terakhir, yaitu mensejajarkan folder atau dokumen rekam medis berdasarkan nomor rekam medis pada 2 angka kelompok terakhir. Sistem ini memiliki kelebihan. Yang pertama, pertambahan jumlah dokumen rekam medis tersebar di 100 section. Pekerjaan akan terbagi secara merata untuk setiap petugas, mudah dilakukan standarisasi, petugas dapat diserahi tanggung jawab untuk beberapa section. Dokumen rekam medis yang inaktif dapat diambil dari rak penyimpanan dari setiap section oleh petugas. Selain itu, jumlah rekam medis untuk setiap section dapat terkontrol dan terhindar dari timbulnya rak-rak kosong dan terhindar dari kesalahan dalam penjajaran. Untuk prosesnya, rekam medis yang sudah terkumpul akan diambil oleh petugas lalu dijajarkan terlebih dahulu. Setelah selesai, lalu disimpan agar kesalahan dapat diminimalisir. Kegiatan selanjutnya assembling, yaitu salah satu kegiatan dalam pengolahan rekam medis untuk mengorganisasikan, merakit, menata, menyusun, merapikan formulir-formulir rekam medis baik untuk rawat jalan, UGD maupun untuk rawat inap, sehingga rekam medis tersebut dapat terpelihara dan dapat siap pakai jika dibutuhkan.
Assembling ada dua, yaitu assembling sesudah dan assembling sebelum. Jika assembling sesudah, maka petugas akan merakit semua formulir rekam medis yang kemungkinan dibutuhkan. Lalu setelah berhasil perawatan, maka petugas akan mengambil formulir rekam medis yang tidak digunakan. Selanjutnya assembling sebelum. Petugas akan melakukan assembling dan merakit rekam medis sesuai kasus yang diminta dengan berpedoman ke formulir kelengkapan berkas rekam medis. Demikian video yang dapat kami persembahkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih kepada dosen-dosen pembimbing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi